warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama saya Ibu Rianti, Guru Kimia SMA Negeri 1 Seluma. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang korosi atau dalam bahasa kita sehari-hari yaitu perkaratan yang banyak sekali kita jumpai di sekitar kita, seperti perkaratan pada pagar besi, paku besi, mobil, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi korosi nanti, kita dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Apa itu korosi? Korosi besi terjadi akibat adanya oksigen, uap air atau air, dan zat elektrolit, asam, basa, atau garam. Jadi, korosi merupakan reaksi redoks antara logam dengan zat lain dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki, misalnya korosi besi. Proses korosi terjadi adanya perusakan pada permukaan logam yang disebabkan oleh reaksi kimia. Reaksi yang terjadi pada korosi besi yaitu pada kutub anoda terjadi reaksi oksidasi Fe menjadi Fe2 positif ditambah 2 elektron, dan pada kutub katoda terjadi reaksi reduksi yaitu O2 ditambah 4H positif ditambah 4 elektron menjadi 2H2O, atau O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH negatif. Nah, bagaimana cara pencegahan korosi pada besi? Yang pertama, dilakukan dengan perlindungan mekanis. Pada perlindungan mekanis, dilakukan dengan pengecatan, melumuri dengan oli, melapisi dengan seng, melapisi dengan timah, membalut dengan plastik, dan membuat paduan logam. Sedangkan pada perlindungan elektrokimia atau perlindungan katodik, caranya dengan menghubungkan logam besi dengan logam pelindung yang mempunyai harga E0 lebih kecil. Logam pelindung yang biasa digunakan yaitu magnesium. Sedangkan pencegahan korosi pada aluminium, aluminium merupakan logam yang lebih aktif daripada besi, tetapi lebih tahan terhadap karat. Aluminium yang berkarat akan membentuk aluminium oksida atau Al2O3 dengan cepat. Perkaratan akan segera terhenti setelah terbentuk lapisan oksida yang tipis. Lapisan tersebut melekat kuat pada permukaan logam. Oleh karenanya, logam di bawahnya akan terlindungi dari perkaratan lebih lanjut. Melalui elektrolisis, lapisan oksida tersebut dapat dipertebal. Proses ini dinamakan anodizing. Aluminium hasil anodizing digunakan untuk membuat perkakas dapur, kerangka bangunan, kusen pintu dan jendela, serta bingkai. Contoh soal, perhatikan gambar proses korosi berikut. Ada 5 buah tabung yang berisi masing-masing paku yang masih bagus dan bersih. Pada tabung pertama, dimasukkan CaCO3, tabung dibiarkan terbuka. Tabung kedua berisi air dengan tabung terbuka. Tabung ketiga berisi air dengan tabung tertutup. Tabung keempat berisi minyak dengan tabung tertutup. Dan pada tabung kelima berisi air garam dengan tabung terbuka. Pertanyaannya, proses korosi yang berlangsung paling lambat adalah penyelesaian. Pada tabung pertama, paku berada pada gelas terbuka, sehingga O2 dapat masuk. Tetapi di dalam gelas terdapat CaCO3 yang bersifat menyerap H2O, sehingga udara tetap kering. Analisanya lambat terkorosi. Pada tabung kedua, paku berada pada gelas terbuka yang berisi air, atau paku berada pada medium mengandung O2 dan H2O. Hasil analisanya cepat terkorosi.
Pada tabung ketiga, paku berada pada gelas tertutup yang berisi air. Meskipun gelas tertutup, tetapi di dalamnya masih tersisa udara, sehingga masih memungkinkan paku berkarat. Analisanya agak lambat berkorosi. Pada tabung keempat, paku berada pada medium tertutup yang berisi minyak. Berarti jumlah O2 dalam gelas terbatas dan H2O tidak dapat menembus minyak. Hasil analisanya sangat lambat berkorosi. Sedangkan pada tabung kelima, paku berada pada gelas terbuka yang berisi air garam. Sedangkan air garam bersifat elektrolit yang dapat mempercepat reaksi oksidasi. Hasil analisanya sangat cepat terkorosi. Jadi, proses korosi yang berlangsung paling lambat adalah pada nomor 4 atau pada tabung keempat. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.